Kali ini kita akan membahas Kerajaan Samudera Pasai, yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Semoga kisah ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua, serta semoga dapat terus kita lestarikan, karena menyangkut budaya sejarah kerajaan Indonesia. Samudera Pasai adalah kerajaan yang berbasis Islam di Indonesia dan menjadi kerajaan tertua yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Menurut kisah, Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak, serta Raja pertama Malik Al-Saleh. Karena hal tersebut maka kerajaan disebut Kerajaan Samudera Pasai. Adapun daerah Kerajaan Samudera Pasai menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Seumawe, Aceh. Kerajaan Samudera Pasai dengan Laut Selat Malaka dan merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina serta India. Kondisi ini pada zamannya membuat Samudera Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan yang cukup besar di wilayah Nusantara. Adapun dari kisah sejarah, penyebab keruntuhan Samudera Pasai diserang oleh Portugis pada abad ke-16 tahun 1511 Masehi, dan pada saat itu Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Dari banyak kisah menceritakan bahwa Portugis berhasil menaklukkan Malaka, dan sejak saat itu Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan seperti pada kawasan Selat Malaka, termasuk Samudera Pasai. Hingga akhirnya Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudera Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Adapun sejarah yang menceritakan bahwa wilayah kerajaan Samudera Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Menurut banyak kisah, faktor dari luar yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Samudera Pasai yaitu adalah serangan dari kerajaan Majapahit, kerajaan dari Pulau Jawa. Samudera Pasai berhasil menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka, yang membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan tersebut. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudera Pasai juga didorong oleh adanya sikap serta perlakuan yang kurang pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Sehingga pada tahun 1345 sampai dengan 1350 Masehi, Raja Majapahit Hayam Wuruk memerintahkan Mahapatih Gajah Mada untuk menyerang kerajaan Samudera Pasai. Pada awalnya, kerajaan Majapahit hanya menyerang lokasi perbatasan Perlak, hanya saja mereka gagal karena wilayah tersebut dijaga ketat oleh pihak Samudera Pasai. Sehingga Gajah Mada pada saat itu untuk memilih mundur terlebih dahulu, sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudera Pasai dari sisi dua arah yang berbeda. Akhirnya strategi penyerangan dilakukan arah darat dan laut. Tetapi serangan darat yang dilakukan oleh Majapahit tetap gagal, namun mereka berhasil membawa masuk pasukannya ke dalam wilayah Istana Samudera Pasai, setelah menginvasi lewat laut. Dari serangan ini membuat kerajaan Samudera Pasai mengalami sedikit demi sedikit kemunduran. Dari kisah sejarah menceritakan bahwa puncak kejayaan kerajaan Samudera Pasai berhasil pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, atau Sultan Malik Al-Tahir II, dari tahun 1326 sampai dengan 1345 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Selain itu kerajaan Samudera Pasai berhasil dan mampu mengekspor rempah-rempah dan emas dengan jumlah yang besar.
Hubungan kekerajaan Samudra Pasai sangat erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Islam di India maupun Arab. Mata uang pada saat itu adalah dirham yang dikeluarkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Mata uang dirham tersebut merupakan mata uang resmi kerajaan yang digunakan sebagai transaksi di kerajaan. Samudra Pasai selain sebagai pusat perdagangan juga pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan ini sangat memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Dari kisah ini dapat kita jadikan pelajaran tentang perkembangan Islam di Indonesia dan menjadi sejarah Islam masuk ke Nusantara.